Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan multimedia dengan bantuan mind mapping. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uh, pengertian dari pengembangan multimedia. Pengembangan multimedia adalah bagaimana cara kita melibatkan beberapa tahap untuk menciptakan multimedia itu secara efisien dan menarik. Dalam pengembangan multimedia ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti analisis, desain konsep, pengumpulan materi, dan evaluasi. Yang pertama, analisis. Analisis di sini kita menentukan uh, tujuan dan pencapaian materi yang akan kita bahas. Yang kedua, desain konsep. Desain konsep di sini bagaimana cara kita menciptakan sebuah ide atau konsep yang akan kita buat dengan pembelajaran multimedia. Yang ketiga, pengumpulan materi. Pengumpulan materi di sini uh, kita mengumpulkan beberapa materi dari multimedia agar pengumpul materi yang kita buat dapat menarik, dapat dibuat dengan baik dan menarik. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah pencapaian tujuan dari beberapa bagian dari ketiga aspek ini seperti analisis, desain konsep, pengumpulan materi. Evaluasi adalah pencapaian tujuan dari pengembangan multimedia itu sendiri. Yang kedua kita masuk pada pengertian multimedia. Pengertian multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media yang menggabungkan seperti teks, video, animasi, dan suara. Istilah multimedia ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, multi yang artinya banyak, media artinya sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi secara tertulis maupun lisan dengan bantuan media seperti video, gambar, atau suara. Multimedia ini yang kita ketahui bersama adalah multimedia itu sendiri adalah bagaimana menyampaikan sebuah pesan atau informasi lewat media. Yang ketiga, pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia adalah gabungan dari pemanfaatan, misalnya dalam bisnis. Dalam bisnis ini, pemanfaatan multimedia bisnis seperti iklan. Nah, di sini iklan kita membuat iklan agar menarik produk atau bisnis yang kita buat. Yang kedua, presentasi produk. Presentasi produk ini bagaimana cara kita membuat produk ini dengan bantuan video, gambar, sehingga menarik perhatian pengguna. Yang ketiga, pemanfaatan multimedia pendidikan. Pemanfaatan multimedia pendidikan ini adalah seperti e-learning atau buku yang kita dapat dari media elektronik yang akan kita baca. Yang kedua, presentasi. Misalnya ketika kita sudah mendapatkan informasi dari e-learning, kita bisa presentasi dan mendiskusikan itu. Yang ketiga, pemanfaatan multimedia hiburan. Pemanfaatan multimedia hiburan ini adalah berupa film yang kita paparkan sehingga film atau kegiatan yang dibuat itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, multimedia sebagai pembelajaran.
uh, pembelajaran yang efektif. Di sini multimedia sebagai pembelajaran ini dibagi lagi di dalam beberapa poin penting multimedia, seperti tujuan pembelajaran, konten yang relevan, umpan balik, atau evaluasi. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Konten yang relevan. Konten yang relevan artinya kita membuat sebuah pembelajaran dengan tujuan yang jelas sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik nih misalnya guru menjelaskan materi kepada muridnya. Dengan cara ini guru memberikan umpan balik melalui pertanyaan atau kuis sehingga memberikan untuk memotivasi pengalaman belajar siswa semakin tercapai. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini adalah pencapaian tujuan yang telah kita buat agar mendapat umpan balik yang baik. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan konsep pembelajaran multimedia. Di sini seperti yang kita lakukan, seperti kuis, permainan simulasi yang kita berikan pada murid. Misalnya kita memberikan pertanyaan, siswa menjawabnya, itu kita memberi nilai sehingga pengalaman atau motivasi belajar siswa semakin tinggi. Yang keempat, multimedia sebagai pembelajaran visual auditorik. Visual artinya kita menyampaikan sesuatu lewat gambar, video, atau animasi. Yang artinya auditorik adalah kita menyampaikan pesan atau informasi itu lewat suara. Yang ketiga, elemen multimedia. Elemen multimedia ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti multimedia halaman, multimedia waktu, dan ikon. Multimedia halaman adalah buku atau presentasi. Informasi yang kita dapat dalam buku, kemudian kita presentasikan itu dengan berdiskusi bersama. Yang kedua, elemen waktu. Elemen waktu di sini seperti kita mendapatkan informasi dari video atau informasi tersebut. Di sini saya menggunakan teori kognitif, teori yang dibuat oleh Richard Mayer yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1900. Ia menerapkan teori kognitif, bagaimana kita mendengarkan informasi itu dari dua aspek, seperti visual dan auditorik. Yang terakhir, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah kita capai tersebut. Sekian dan terima kasih.